dengan datu amas dengan G7012399. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang potensiometri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan potensiometri itu? Jadi, secara umum, potensiometri itu adalah pengukuran berdasarkan potensial dari sel elektrokimia. Nah, yang dimana cara ini sudah digunakan sejak lama untuk menentukan titik akhir titrasi dalam analisis volumetri. Nah, pada rancangan analisis potensiometri modern, konsentrasi ion dilihat dari potensial elektrode membran ion selektif secara langsung. Oleh karena itu, elektrode semacam ini relatif bebas gangguan dan memberikan respon yang cepat. Jadi, lebih banyak disukai sebagai alat analisis kation dan anion. Nah, kemudian potensiometri ini memiliki prinsip yang didasarkan pada pengukuran potensial listrik antara elektroda indikator dan elektroda yang dicelupkan pada larutan, yang dimana pada pengukuran potensial listrik yang terjadi antara dua elektroda dalam suatu larutan tanpa adanya arus listrik yang signifikan. Nah, potensial ini bergantung pada aktivitas ion-ion tertentu dalam larutan, yang kemudian digunakan untuk menentukan konsentrasi ion tersebut pada titik ekuivalen dalam titrasi. Nah, selanjutnya ada indikator-indikator yang digunakan dalam metode titrasi potensiometri ini, yang dimana terdapat dua indikator yang digunakan. Yang pertama ada indikator elektrode logam dan indikator elektrode membran. Nah, di dalam indikator elektrode logam ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan untuk reaksi redoks. Nah, untuk elektrode logam tingkat tipe pertama itu digunakan untuk menentukan konsentrasi atau aktivitas dari kation dengan bantuan elektrode ini. Nah, misalnya untuk menentukan aktivitas ion tembaga 2, kita gunakan elektrode indikator tembaga. Nah, dengan demikian, elektrode tembaga itu dapat membantu pengukuran PD tembaga dari larutan secara langsung. Nah, untuk elektrode logam tipe kedua dapat memberikan respon yang baik terhadap aktivitas anion yang dapat membentuk senyawa kompleks yang stabil berupa endapan dengan logamnya. Misalnya, elektrode perak itu dapat menjadi elektrode logam tipe kedua bagi anion-anion halidahnya. Yang dimana pada praktiknya itu kita perlu menambahkan perak halida sampai jenuh pada lapisan analit di dekat elektrode perak untuk mengukur aktivitas ion halidahnya. Nah, untuk elektrode logam tipe ketiga itu adalah elektrode yang dibuat untuk dapat merespon logam lain. Misalnya elektrode raksa yang digunakan untuk mengukur PCA dalam larutan melalui bantuan larutan ETA. Nah, kemudian titrasi potensiometri ini sering digunakan di dalam analisis senyawa obat. Kenapa sering digunakan? Karena titrasi potensiometri ini tuh akurat, terus tidak tergantung pada warna larutan, dan cocok untuk senyawa yang tidak memiliki perubahan warna saat mencapai titik ekuivalennya. Nah, titrasi potensiometri ini juga biasanya sering digunakan untuk menentukan kadar zat aktif dalam obat, terutama untuk senyawa yang bersifat asam, basa, atau ionik. Contohnya itu dalam analisis kadar asam salisilat dalam aspirin atau basa dalam tablet antasida. Nah, berikutnya di sini sudah terdapat contoh soal menghitung persen kadar dalam metode titrasi potensiometri, yang dimana di sini sudah diketahui berat sampel parastamolnya sebanyak 650 gram dan berat NaOH-nya sebanyak 0,1 mol dan berat MR-nya sebanyak 138,12 gram per mol. Yang ditanyakan itu berapa persen kadarnya. Nah, langkah pertama untuk menyelesaikannya itu kita harus hitung dulu mol titrannya, yang dimana menggunakan rumus M kali V. Nah, di sini sudah diketahui molnya itu 0,1 M, yang dimana sudah kita kasih masuk di situ 0,1 M, dan volumenya kita dapatkan 0,01 liter. Dan ini volumenya didapatkan dari tabel di atas, yaitu volumenya itu dilihat dari jumlah delta E per delta V yang terjadinya lonjakan, yang dimana terjadinya lonjakan itu pada volume ke 10 mili. Nah, di situ 10 mili karena di sini diminta dalam bentuk satuan liter, jadi kita ubah 10 mili diubah ke liter menjadi 0,01 liter. Berikutnya 0,1 dikali dengan 0,01 sama dengan 0,001 mol. Nah, langkah kedua itu menghitung beratnya, yang dimana menggunakan rumus mol dikali MR. Nah, molnya tadi kan sudah kita dapatkan sebanyak 0,001. Tinggal dimasukkan di situ, kemudian MR-nya sudah diketahui 138,12 gram per mol. Kemudian 0,001 dikali dengan 138 dikali 0,01 dikali dengan 138,12 menghasilkan 0,138 gram. Nah, karena berat yang diminta di sini dalam satuan miligram, namun hasil yang kita dapatkan dalam bentuk gram, jadi diubah dalam bentuk miligram. 0,138 gram diubah menjadi miligram menjadi 138 miligram. Nah, setelah diketahui mol, titran, dan beratnya, kita hitunglah persen kadarnya. Yang dimana
Persen kadar sama dengan jumlah berat yang tadi dibahagi dengan berat sampel paracetamol tadi. Berarti 138 per 650 dikali dengan 100% menghasilkan 21. Nah, jadi berat zat aktif di dalam sampel itu ada sebanyak 21%. Oke, baik, itulah video mengenai titrasi potensiometri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.